Ya, sahabat muslim, pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit banyaknya menjelaskan bagaimana cara membatasi batasan sebuah tanah, tentunya dalam Islam seperti apa. Jadi jangan sampai kita ini eh, batasan tanah meskipun 1 jengkal, kalau kita berpegang kepada Islam ya kita akan menuai dosa ya. Nah, di sini bagaimana membatasi sebuah lahan orang lain dengan kita. Nah, bikin batas itu pasnya adalah di tengah-tengah gitu. Jadi tidak ke yang lain, tidak ke si A, tidak ke si B, di tengah-tengah gitu. Nah, misalkan contoh seperti ini. Ini sebetulnya aslinya bukan batasan dari saya. Ini kebetulan kebun saya, dan ini tetangga saya mencoba untuk berbuat jalim lah gitu ya kalau saya katakan. Nah, kalau ini batasan itu harus sesuai kesepakatan, dimana kita tahu batasan tanah kita dengan tanah si A dengan si B harus pada tahu gitu. Nah, kemudian alternatifnya, kalau tanah batasan kita dengan orang lain tidak usah diratakan. Ya begitulah alamiah, kalau perlu dibuat kokoh dengan tanaman-tanaman gitu. Bukan sistem disawer, diurugan lah istilah Sundanya seperti ini. Ya. Nah, ini harus di tengah-tengah. Nah, ini nanti saya akan eksekusi kalau pelakunya keluar. Nah, kebetulan pelakunya jin ifrit. Nah, ini gitu ya. Jadi harus batasannya harus jelas gitu, dan jangan sebelah pihak gitu. Ya, ini kalau ini dipencuk, diuruyan lah istilah Sundanya gitu. Ya seharusnya ya alami gitu. Alami, tidak perlu seret sini, seret situ. Nah, ini saya akan mencoba menetralisir bagaimana supaya ya dia tidak terpencuk, atau kebun saya tidak diurugan lagi gitu. Nah, ini aslinya bukan seperti ini sebetulnya batasannya. Batasannya ini jauh lah, sekitar 1,5 meteran awalnya itu sejarahnya. Nah, kemudian ini juga dulu dengan orang tua saya, ini batasannya itulah tangkal buah ini. Nah, di sini ada tangkal buah mulai dihilangkan. Seperti itu. Ini udah mulai jalan umum sudah terpakai oleh dia. Nah, bagaimana hukumnya sudah jelas. Memakan harta hak orang lain atau menjadikan milik umum jadi milik individu, bahasa Inggrisnya privatisasi, adalah itu kerja orang kapitalis ketika menjajah umat Islam. Jadi privatisasi itu menjadikan milik umum jadi milik pribadi. Nah, itu tidak boleh. Secara syariah tidak boleh dalam Islam. Nah, ini aslinya tidak seperti ini. Ini sampai sini. Ini masih baru, ini ditambah diurugan ke jalan yang ini. Awalnya ini sampai batasan pohon pisang ini. Gitu. Ya, jadi sahabat muslim, privatisasi itu dalam Islam haram hukumnya. Karena seharusnya negara lah yang harus mengurus bagaimana batasan milik pribadi, mana batasan milik umum dan milik negara gitu. Nah, sekarang negara tidak seperti itu. Bahkan justru malah cenderung memfasilitasi pihak asing, konglomerat asing lah gitu ya. Itu menguasai aset-aset negara yang jadi milik umum, seperti hutan jadi milik pribadi, padahal berhak oleh negara difungsikan untuk kepentingan umum atau masyarakat yang tidak mampu gitu. Baik statusnya mau dijadikan milik pribadi, dan itu hak negara. Kalau kita sebagai masyarakat tidak boleh menjadikan milik umum jadi milik pribadi, kecuali penjajah. Nah, itu ya
Ini sedikit kebetulan saya sedang dengan saudara saya sedang ngurus-ngurus kebun untuklah supaya produktif. Nah, dalam Islam sebuah negara itu akan menjabel secara paksa kepada individu masyarakat yang tidak memproduktifkan tanah. Misalkan sampai tanah tersebut sampai umur 3 tahun, maka si pemilik tersebut tidak berhak lagi untuk memiliki tanah, tapi akan diambil alih oleh negara dan diproduktifkan untuk warga yang lain yang membutuhkan. Nah, itu dalam Islam. Jadi dalam Islam tidak halal membiarkan tanah selama 3 tahun berturut-turut tidak diproduktifkan. Maka dalam Islam pemerintah akan mengalihfungsikan lahan-lahan yang tidak produktif untuk produktif diserahkan ke individu masyarakat yang siap untuk mengelola. Seperti itu. Itu yang kita ketahui dalam Islam. Ya, jadi memang sulit sekali pada saat ini karena negaranya juga pro kapitalis, mungkin ya butuh dana ya, karena memang Indonesia aset-asetnya sudah habis. Sumber daya alam, gas, minyak, hutan sudah dijual ke individu, dan masalahnya individu tersebut pengusahanya orang asing, Cina. Banyak di Indonesia yang sudah menguasai lahan-lahan produktif negara itu Cina itu. Dan memang dilegalisasi itu masalahnya. Nah, ini ya kita lah sebagai warga muslim tidak boleh ikut-ikutan lah. Kita ambil maslahat. Hidup ini tidak lama ya. Tidak lama. Jadi tanah 1 jengkal untuk apa sih? Paling dipakai palawija ya tidak akan sampai ke 1 kilo 2 kilo. Ya kita harus sadar diri, dan kita berbicara juga jangan hanya di dunia, tapi kita akan mati. Bagaimana itu tanah orang lain, hasil gasab kita itu betul-betul akan menjadi delik untuk Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita baik di alam kubur ataupun nanti kelak di yaumul hisab ya. Naudzubillah min dalik. Semoga informasi ini bermanfaat, dan mungkin kita akan lanjut di video tutorial berikutnya. Kita sharing-sharing. Oke, silahkan komentarnya bisa dimasukkan kepada saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.